Halo anak-anak kami kelas 7 SMP dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak kami kelas 7 SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Tentang bilangan bulat ini kita akan ada beberapa kali pertemuan, dan pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal bilangan bulat dulu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yaitu yang pertama, nanti Anda dapat menyebutkan contoh-contoh bilangan bulat. Yang kedua, Anda dapat mengurutkan bilangan bulat. Dan yang ketiga, dapat membandingkan bilangan bulat, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Baik, kita masuk ke mengenal bilangan bulat tadi. Dan sebelum itu, mungkin kalian pernah mendengar nama bilangan-bilangan yang lain dalam matematika. Misalnya, apakah Anda pernah mendengar bilangan asli atau bilangan caca? Ayo, siapa yang pernah mendengar bilangan asli atau bilangan caca? Apa ini bilangan ini? Ya. Atau mungkin bilangan lain juga pernah dengar, mungkin bilangan ganjil, bilangan genap, atau bilangan prima, masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kita fokuskan sini dulu, supaya kita nanti ketemu pada materi kita, yaitu mengenal bilangan bulat. Ya, jadi bilangan asli itu ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu mulai dari 1, dan bilangan berikutnya bisa kita peroleh dengan menambahkan 1 pada bilangan-bilangan sebelumnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terbatas. Ya, sampai 500, 1000, 2000, 3 juta, 80 juta, 100 juta, dan seterusnya, itu termasuk bilangan asli. Lalu bilangan caca, dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bedanya bilangan caca dengan bilangan asli hanya di angka 0 itu. Bilangan asli mulai dari 1, nggak ikut 0. Bilangan caca dimulai dari 0. Lalu bagian kita sekarang mengenal bilangan bulat. Yang mana bilangan bulat? Nah, ini dia bilangan bulat. Nah, jadi sudah digabung dia dengan bilangan yang negatif. Nah, ini artinya minus 5. Ini masih tak terbatas ke kiri ya. Minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, dan seterusnya. Minus 100, minus 200, minus 2 juta, minus 30 juta, dan seterusnya. Ke kanan juga begitu, tak terbatas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 40, 500, 1 juta, 20 juta, 100 juta, dan seterusnya. Tak terbatas. Itulah bilangan bulat. Gimana anak-anak, sampai sini paham yang mana bilangan bulat? Nah, jadi kalau ditanya apakah 58 bilangan bulat? Ya. Apakah minus 70 bilangan bulat? Ya. Apakah 110 bilangan bulat? Ya, tentu. Apakah negatif 79 bilangan bulat? Ya, tentu. Pertanyaannya, apakah seperempat masuk bilangan bulat? Bukan. Apakah setengah masuk bilangan bulat? Bukan. Apakah 0,5 masuk bilangan bulat? Bukan. Mereka itu semua masuk namanya bilangan pecah. Pecahan. Nah, itu ya. Sampai sini paham ya, nak? Nah, bilangan bulat, kalau kita gambar pada garis bilangan seperti ini. Coba perhatikan. Bisa dengan garis bilangan horizontal. Ini yang di bawah, lihat ini. Atau bisa juga dengan garis bilangan vertikal seperti ini. Kalau pada garis bilangan horizontal, bilangan bulat itu kita gambarkan seperti ini. 0 di tengah-tengah, lalu kita bergerak positif ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, sampai tak terhingga. Ini kalau pada garis bilangan horizontal. Bisa juga dengan garis bilangan vertikal seperti ini. Coba Anda amati. Tengah-tengahnya 0. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai tak terhingga. Dan ke bawah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, ini letak bilangan bulat pada garis bilangan. Namun, lebih lazim kita nanti lihat garis bilangan itu pada garis horizontal. Seperti ini ya. Nah, berikutnya, bilangan bulat itu terbagi 3. Yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Coba kalian perhatikan garis bilangan yang berikut ya. Ini di tengah-tengah 0,
Kemudian yang ini bilangan bulat positif. Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya namanya bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif. Ini mulai dari -1, -2, -3 namanya bilangan bulat negatif. 0 itu bilangan bulat yang netral. Tidak negatif, tidak positif. Jadi ada 3 macam. Oke? Nah, jadi kalau Anda disuruh sebutkan 2 contoh bilangan bulat positif. Nah, sebutkan 2 contoh bilangan bulat positif. Atau mungkin diminta sebutkan 2 contoh bilangan bulat negatif. Pasti bisa, bukan? Nah, berikutnya coba Anda perhatikan lagi garis bilangan horizontal mendatar seperti yang tampak di layar. Ini nilainya ya, semakin ke kanan letak suatu bilangan pada garis bilangan, nilainya semakin besar. Sebaliknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, coba Anda mati garis bilangan ini. Semakin ke kanan dia, angka-angkanya ini nilainya semakin besar. Nih, makin besar dia. 6, 7, 8, 9, makin besar. Tapi kalau makin ke kiri, makin kecil nih. Makin turun dia. 5, 4, 2, 0, -2, -4, -5, -6, -7, makin kecil. Makin ke kiri, makin kecil ya. Paham sampai sini, nak? Jadi kalau ada 2 bilangan, pada garis bilangan ini, siapa yang letaknya di kanan, dia lebih besar. Siapa yang lebih di kiri, dia yang lebih kecil. Coba kita lihat ini. Mana lebih besar, -3 atau 0? Nah, kita tengok aja. Pada garis bilangan, -3 ada di mana ini? 0 ada di sini. Oke. Siapa yang ada di kanan? Kalau tanya lebih besar, berarti yang di kanan. Kalau tanya yang lebih kecil, berarti di kiri. Nah, mana lebih besar, -3 atau 0? Ya, jawabnya lebih besar adalah 0. Maka ini kita tulis 0 lebih besar dari -3. Karena 0 di kanan, -3 di kiri ya. Atau misalnya ini, mana lebih kecil, -5 atau -2? Ayo, -5 dengan -2, mana lebih kecil? Yang lebih kecil pasti letaknya di sebelah kiri. Nah, begitu aja kodenya ya. Yang lebih kecil letaknya sebelah kiri, lebih besar letaknya di sebelah kanan. Nanti kalau tanya mana lebih kecil, -5 atau -2, jawabnya adalah -5 lebih kecil dari -2. Kalian masih ingat kan simbol-simbol ini? Ini simbol lebih besar, ini simbol lebih kecil. Oke? Ya. Coba ini ada Bapak sediakan untuk latihan sebanyak 8 soal ya. Dicatat dan dicoba. Sekian dulu pembelajaran kita, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.